Efek Alibaba. Bandar baru masuk Goto, apakah bakalan beger Pak Firman? Kita akan ungkap ya untuk kalian mengenai topik Goto ini yang mana kemarin kita tawarkan untuk bagi para subscriber kami ya untuk request saham apa aja yang pengen di request. Ternyata yang paling banyak ini adalah saham Goto. Nah, terkait mengenai dari saham Goto ini banyak yang menjadi pertanyaan. Nah, kenapa kok saham Goto ini tuh kemarin ada transaksi senyap Pak Firman? Dan di sini apakah mengenai hal itu terkait Alibaba? Dan ada penemuan terbaru. Ternyata ada anak yang baru masuk ini ya. Kalau kemarin kita ketahui bahwa MG ini yang menjadi penguasa di saham Goto, ini ada anak terbaru. Kira-kira itu siapa Pak Firman? Kita akan ungkap ya untuk kalian, dan bagaimana strateginya kita akan bongkar untuk kalian semuanya. Dan topik kita kali itu kita dapatkan sumber informasinya itu dari sini ya. Ini ya, kita dapatkan ini berita terbaru ya pada hari Sabtu kemarin ya, pukul jam 6, bahwa Alibaba komitmen bertahan di Goto. Jadi risiko divestasi investor kakap sirna. Ya, ini investor kakapnya sirna apa enggak? Ya, dan satu sisi ini ada kabar terbaru ya, Bapak Ibu semuanya ya. Ini dari bisnis.com juga, ini beritanya lagi anget ini di media massa itu belum, atau youtuber itu belum pada ungkap. Nah ini Pak Firman ini kabarnya langsung up to date ya untuk kalian. Nah di sini bahwa perusahaan terpercaya di dunia ada Goto, ASI hingga Jokwon Lokeng Hong, yaitu adalah GJTL ya. Ini ya, ini yang menjadi perusahaan terpercaya. Ya ini tulisannya terpercaya ini. Ini tulis oleh Anissa Kurniasi Saumi pada hari Minggu jam 3 sore tadi ya. Dan hari ini saya review tanggal 22 September pukul jam 6 ya, pukul jam 6. Nah kita akan cek dulu mengenai dari IHSG-nya. Dan setelah kita cek mengenai dari IHSG-nya, kita akan cek ya penghuni baru itu siapa. Nah kalau kita lihat ya untuk IHSG kemarin ya itu terkoreksi ya. Patah tren. Kenapa kok patah tren Pak Firman? Ya karena timnya bukan tim ya. Jadi emiten punya Pak Prajogo Pangestu itu ARB ya. Jadi semua apa namanya emitennya Pak Prajogo Pangestu itu berguguran. Loh kenapa kok bisa berguguran Pak Firman? Ya karena untuk IHSG belakangan ini itu ditopang oleh kenaikannya itu saham-sahamnya Pak PP ya, Bapak Ibu semuanya. Nah nanti untuk di segmen yang ketiga nanti kita akan bahas tuh ya secara lebih detail lagi mengenai dari sahamnya Pak PP. Nah ini mengenai dari IHSG. Nah kira-kira IHSG ini masih kuat nggak sih Pak Firman untuk besok? Masih kuat. Apa dasarnya? Ini untuk swing ya Bapak Ibu ya, karena untuk IHSG ini kalau kita lihat dia itu trennya lagi bullish ya. Kenapa? Karena dia berada di MA 100 dan juga di MA 20 dia itu masih ada penguatan. Nah, untuk yang harian ya Bapak Ibu ya, yang trader harian yang di situ mainnya jumlah porsi besar ya. Jadi sekelas benar-benar kakap itu mereka pada kena cut loss ya mengenai hal tersebut. Loh, kenapa kok mereka pada cut loss ya? Karena mereka mainnya itu besar. Nah, kira-kira mengenai dari Goto ini bagaimana Pak Firman? Ya. Sebelumnya disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Jadi seperti itu. Bagi kalian yang ingin review, silakan tulis komentar kalian di bawah, nanti kita akan segera mereviewnya. Nah, di sini mengenai dari saham Goto ini tuh kemarin saya melihat ya bahwa saham Goto ini tuh diturunkan sampai ke 59. Tapi ada fakta yang menarik atau unik, Goto itu dinaikkan ya.
dari harga 60 closingnya itu kembali ke 63. Wah, ini tuh siapa? Siapa yang masuk ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah kami cek ya, dan selama 2 hari kemarin kita diskusi kepada tim forensik ya keuangan pusat ya, kita menambah wawasan untuk membedah praktek-praktek fraud yang terjadi di industri keuangan. Nah, ini untuk menambah wawasan bagi Pak Firman ya, untuk sedia untuk kalian membedah hal itu semuanya. Nah, kita kembali ke mengenai dari topik saham GoTo ini. Itu benar nggak sih Pak Firman? Kok yang beli itu siapa? Nah, di sini ya kita lihat mana nih. Nah, di sini ya. Kalau kita cek ya mengenai bandarmologinya ya, bahwa RF itu penghuni baru ya. Selama seminggu ini RF ini itu bukan dipakai ya, dia itu mengakumulasi cukup banyak ya, sekitar 33 juta lot, dan dia sisa barangnya ya sekitar 31 juta lot ya. Itu nilai transaksinya. Nah, ternyata ditopang oleh ini. Nah, kira-kira kemarin itu yang melakukan markup pas waktu closing ya, itu siapa sih Pak Firman? Siapa lagi kalau bukan KI ya Bapak Ibu ya. Di sini KI itu pembeli jumlah yang paling besar ya, sekitar 13 juta lot, dan YU 12 juta lot. Dan KI ini menjadi jenderalnya ya, yang memborong mengenai dari saham GoTo ini ya, kayak gitu. Nah, alhasil kalau kita cek ya, kemarin kayak MG, AK, mereka itu distribusi. Loh, kenapa kok mereka itu bisa distribusi Pak Firman? Ya karena kan di video kami kemarin bahwa MG dan juga AK ini bakalan distribusi ya. Kenapa? Karena mereka punya barang di bawah. Jadi ini apakah suatu hal yang wajar Pak Firman? Wajar. Kenapa? Karena seorang market maker atau istilah bandar itu mereka juga manusia ya. Jadi inilah dalam sebuah pasar ya. Jadi keluar dan juga masuk itu adalah suatu hal yang wajar ya, kayak gitu. Nah, ini juga ada topik menarik ya, bahwa pas waktu closing itu ada yang borong jumbo ya. Ini penampakannya. Nah, ini penampakannya Bapak semuanya ya. Kemarin itu GoTo itu turun di harga 59. Pas waktu pre-closing ya, pas waktu jam 4 tet ya, ini diborong langsung 4 berapa papan nih? 1, 2, 3, 4 papan ya, didorong. Nah, ini juga kami diskusikan ya di alumni kami di bulan September ya. Di situ ada yang bertanya, Pak Firman tolong dibedahkan bahwa pas waktu closing ini GoTo itu dinaikkan, itu artinya apa? Nah, ini akan saya bahas di sini ya. Saya bahas di sini juga, dan satu sisi di kelas kami ya, itu juga kami bahas ya mengenai praktek tersebut. Kenapa kok mereka itu pembelian pas waktu closing itu kenapa? Ya, makanya di kelas kami itu ya saya bedah. Jadi beberapa praktek-praktek manipulasi harga, beberapa praktek bagaimana bandar itu menaikkan harga saham, dan bagaimana bandar itu masuk ya lewatnya pintu apa. Pintu apa kayak ini aja ya. Jadi inilah ya, mereka tak kasih tahu mengenai hal itu semuanya. Makanya mereka itu ya setelah masuk di kelas kami itu punya wawasan ya, dan akhirnya itu bisa cuan secara konsisten ya, kayak gitu. Dan untuk kalian yang pengen masuk di kelas kami, silakan hubungi nomor ada di bawah ini nanti untuk teknisnya di akhir sesi. Nah, kita kembali mengenai dari saham GoTo ini. Kok bisa Pak Firman ya pas waktu closing ini tuh ada yang borong ya. Nah, ini saya bisa bedah untuk kalian. Nah, bila bilang itu kenapa sih Pak Firman itu siapa? Apakah retail? Kenapa kok beli di barang kok langsung naik 4? Enggak.
Saya katakan enggak, itu bandar. Apa dasarnya? Dari sini loh Bapak Ibu semuanya ya. Nah, transaksinya itu jumbo. Nah, di sini ya. Nah, ini kalau kita ya yang sudah punya feeling terus intuisi, kalau misalkan kita bermain ya di salah satu emiten, yang masuk itu siapa itu kita sudah tahu mengenai hal itu semuanya. Loh kok bisa Pak Firman? Ini Pak Firman jangan-jangan punya orang dalam? Enggak. Jadi bukan orang dalam. Jadi satu sisi kalau kita itu trading ya Bapak Ibu ya, kalau misalkan saham itu dibeli sama bandar, itu nanti alat kita itu akan mendeteksi, oh ini lagi diakumulasi sama bandar ini. Nah kira-kira siapa? Ini apakah order fake atau gimana? Apakah ini benar-benar mau dinaikkan? Itu kami juga sudah tahu ya Bapak Ibu ya, dan kami selalu sharing pada alumni kelas kami ya, dan juga yang masuk di kelas kami untuk kami edukasi. Ini loh praktek-prakteknya itu seperti ini. Tapi ya mohon maaf Bapak Ibu, kami nggak saya sampaikan secara umum nih. Kenapa? Karena kami takut mengganggu kepentingan ya orang-orang yang bekerja dalam hal ini dalam tanda kutip ya Bapak Ibu ya, kayak gitu. Nah, karena satu sisi kalau kita ini itu bukan pengganggu ya, tapi kita itu adalah penumpang gelap ya. Penumpang gelap dalam hal ini untuk apa? Ya untuk menjadi cuan ya. Jadi kita nggak ada musuh di satu sama lain ya. Kalau bisa ya kita rangkul ya, seperti itu. Nah, di sini prakteknya. Nah, itu ya penampakannya. Oh, tuh langsung dibeli nih. Nah, 50.000 lot. Nah, kalian sekali beli berapa? Yuk. Ya. Jadi kayak gini. Nah, ini di waktu closing ya kayak gini. Nah, ini itu masuk di radar kami. Loh, emang ada Pak Firman alat-alatnya? Ada. Jelas kami sebelum kita ke materi itu saya perintahkan untuk pakai alat-alatnya ya. Harapannya apa? Biar mereka itu punya wawasan ya, wawasan. Loh, kenapa kok mereka harus punya alat tersebut Pak Firman? Ya karena ini menjadi sebuah pondasi biar kalau kita dagang di saham itu bukan atas dasar katanya, apalagi A1 atau dari YouTuber lain Pak Firman. Enggak, jangan seperti itu. Ya, saya sarankan jangan seperti itu. Kalian analisa sendiri, cek datanya, dan saya ajari. Ya, seperti itu. Karena selama 2 hari kemarin pada hari Sabtu dan hari Minggu tadi ya, kita juga praktek juga untuk membedah bagaimana praktek-praktek fraud yang ada di industri keuangan, khususnya di pasar modal. Ya. Makanya dalam hal ini ya kita sampaikan ya dengan maksud tujuannya adalah edukasi. Loh, emang Pak Firman untuk mengedukasi tersebut apakah nggak takut? Apakah mengganggu nggak hal itu? Enggak, kita harus sampaikan ya. Karena tujuan di channel ini itu untuk mengedukasi kepada kalian. Walah, ngomongnya kayak gitu terus Pak Firman. Nah, ya, jadi seperti itu. Nah, alhasil mengenai dari transaksi dari saham GoTo ini kemarin itu rame. Ya sekitar 692 juta lot. 692 miliar ya Bapak Ibu ya. Ini. Nah, terkait hal tersebut, ini GoTo kenapa kok menjadi perusahaan terpercaya di dunia? Ya. Ya karena orang-orang itu percaya ya bahwa kinerja dari saham GoTo ini tuh membaik. Loh, membaik bagaimana Pak Firman? Itu katanya YouTuber itu kayak gitu, menjelek-menjelekan gitu kayak gitu kok. Ya. Katanya teman saya, katanya orang lain kayak gini, saham GoTo ini tuh jelek, rugi. Ini saya akan lihatkan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk yang senior yang biasa nonton di channel kami itu jangan pada ketawa ya Bapak Ibu ya. Kita juga mengedukasi kepada yang baru nonton ya di channel ini. Nah, ini ya, ini tak perlihatkan. Nah, jadi ya
Kalau kita lihat bagi orang awam, Goto ini itu rugi. Atas dasar mereka itu melihat, wah ini merah, rugi Pak Firman, rugi, jangan beli ini, jangan beli ini. Coba kita berpikiran dulu, pakai otak yang cerdas datanya, dibaca. Loh, emang dibaca? Iya dibaca. Ya, angka ini kok dibaca gimana Pak Firman? Nah, dibaca dulu. Nah, kita bisa cermati dulu nih dari net income-nya mengenai dari saham Goto ini. Yang tadinya rugi 13,6 triliun kini naik, kini kerugiannya itu mengecil menjadi 2,6 triliun. Ini lebih baik atau lebih buruk? Silakan kalian yang lebih cerdas ya membaca hal ini ya. Nah, ini makin kecil. Loh, kok bisa lebih kecil Pak Firman? Ya, padahal kan ini kan merah Pak Firman, masih rugi, jangan beli saham ini, jangan beli saham ini. Ya. Nah, ya sudah saya katakan ya bahwa saya nggak menyarankan kalian untuk beli atau jual. Ya. Urusan jual sama beli itu urusan kalian. Saya hanya membacakan data saja yang menjadi nantinya pertimbangan untuk kalian. Nah, saham Goto ini Bapak Ibu ya, total penjualan itu naik. Yang tadinya 3,3 triliun kini naik menjadi 7,7 triliun. Ya. Ini alhasil ya bahwa saham Goto ini tuh masuk di jajaran indeks LQ45. Apa sih itu Pak Firman indeks LQ45 ini? Ya. Jadi indeks LQ45 itu adalah indeks yang mengelompokkan 45 emiten terbaik ya di Indonesia. Karena ada 900 emiten yang melantai di Bursa Efek Indonesia itu, Goto ini masuk ke dalam kategori 45 yang terbaik. Dan dia juga masuk di IDX 30 dividen. Ya, IDX 30. IDX 30. Ya. Dia masuk di screening hal tersebut. Loh, kenapa kok bisa masuk? Nah, karena ada dasar ini Bapak Ibu. Nilai transaksinya itu jumbo. Makanya ini direkomendasikan kepada market maker bandar-bandar yang ada di Indonesia, orang-orang yang punya aset besar ya di Indonesia. Ini direkomendasikan. Ini kalau kalian mau beli saham itu di sini lapaknya. Kalau kalian mau trading atau dagang cepat itu di saham Goto. Nah, ini yang menjadi pertanyaan itu, apakah saham Goto ini tuh bakalan beggar? Ya, itu kan yang menjadi pertanyaan. Ini beggar nggak sih Pak Firman? Nah, kita cek dulu ya dari beberapa macam sekuritas. Hari ini saham Goto ini harganya 63 ya Bapak Ibu ya. Kalian pakai sekuritas apa? Ayo. Ya. Ini BRI Dana Reksa itu target price-nya 90. Ini harganya 63. Nah, kalau Mira Aset Sekuritas 80 ya, BNI Sekuritas 100. Ya, dan ini ada yang lebih gila lagi ya, ada Nomura. Itu menyarankan nanti akan dijual di harga 416. Sukor Investment 380. Wah, kok percaya banget ya. Nah, up to date mengenai dari saham Goto ini untuk BRI Dana Reksa ini pada tanggal 20 September. Nah, ini Citi itu 95, Maybank Investment 95. Terus JP Morgan 75. Wah, mantap kan? Nah, kita akan cek dulu siapa yang sudah persiapan mengenai hal tersebut Pak Firman. Kita akan cek ya untuk kalian. Nah, ini nanti yang akan diuntungkan ya Bapak Ibu ya. Nah, kita bisa deteksi juga ya data-datanya atau kita coding. Tapi codingnya nggak pakai yang itu ya, tapi kita pakai tool ya kayak gitu ya. Nah, kita codingnya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, saham Goto ini tuh setway ya. Setway di harga 54 sampai ke harga 50 pada waktu itu. Nah, itu di tanggal berapa Pak Firman? Nah, kita bisa dicek Bapak Ibu semuanya ya.
di tanggal 10 Juni sampai tanggal 11 September. Kita bisa dicek. Iya, siapa sih yang memborong mengenai hal tersebut di saham ini? Dan kira-kira mereka itu dapatkan jumlah saham di saham GoTo itu berapa juta lot? Ya, kita belajar dari tim forensik ya. Pusatnya langsung diajari ya. Nah, tapi di situ Bapak Ibu ya, setelah kita ikut workshop mengenai hal tersebut ya, kita harus sampaikan kepada masyarakat Indonesia. Ya, khususnya Bapak Ibu nih, bagi para pemula. Ya, nah ini kita akan cek ya tanggal 6 Juni. Bagaimana ngeceknya Pak Firman? Seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya, pada tanggal 10 Juni sampai tanggal 8 September itu jumlah yang paling banyak ya memborong saham GoTo ini adalah MG, YU, AK, BK. Nah, MG ini jumlah nilai transaksinya cukup banyak ya, sekitar 339 juta lot. Ya. Nah, kalau kita cek ya untuk net vol-nya. Nah, ini MG itu nilai transaksinya cukup banyak, namun satu sisi yang belum jualan ini adalah KI. Ya, sekitar 45 juta lot. Ya, itu di harga 51. Wah, kalian pakai berapa yuk? Ya. Ini ya Bapak Ibu ya. Loh, kenapa kok mereka itu membeli Pak Firman pada waktu itu? Padahal pada waktu itu media massa, YouTuber, bahkan guru saham yang nggak bertanggung jawab itu ya, dan nggak tahu mereka itu siapa, atau rekan Bapak Ibu yang menceritakan, wah ini saham ini busuk, nggak bakalan naik, nggak bakalan baik, ya kayak gitu. Nah, tapi satu sisi saya terus konsisten membahas mengenai dari saham GoTo ini. Dan ini sudah saya katakan, saya nggak ada maksud untuk ajakan untuk jual beli pada kalian, ya seperti itu. Saya hanya membacakan data aja, ya kayak gitu. Nah, bahkan ada yang telepon saya, Pak Firman, ini gimana kalau saya ini borong dari saham GoTo ini berapa Pak? Ya sekitar 20 miliar. Wah, ya. Lah, orang-orang mungkin bagi kalian 20 miliar itu besar ya, tapi satu sisi kalau 20 miliar di saham GoTo ini itu kecil. Ya, kayak gitu. Nah, karena apa? Ya karena dari beberapa market maker itu memborong dari saham GoTo ini banyak. Nah, kita akan menguji apakah betul ya MG ini yang menguasai mengenai dari saham GoTo ini, Pak Firman. Ya, kita akan cek untuk kalian. Nah, kayak gini Bapak Ibu. Nah, di sini ada MG atau Semesta Indovest Sekuritas ya. Itu memborong GoTo itu cukup banyak ya Bapak Ibu ya. Di sini ya. Mereka memborong mengenai dari saham GoTo ini di harga 51 sampai di harga 52 senilai 1,1 triliun. Ya. Besar enggak? Nah, kalau misalkan ada yang beli 20 miliar di saham GoTo ini, besar atau kecil? Nah, berapa persennya aja? Ya, ini ya. Jadi MG itu ya dia nggak kowar-kowar ya, beda sama YouTuber dan juga rekan Bapak Ibu semuanya. Jadi mereka itu percaya bahwa emiten ini tuh dia akan bagus nantinya. Makanya GoTo ini MG yang masuk dulu. Ya. Nah, pertanyaannya, selama tanggal itu Pak Firman sampai bulan September, peringkat yang kedua ada apa? Ada BBRI, Brand, BRBT, PDKR, TPA, Wika, Aman, Antam, KPIG, BBNI, Golf, Nego. Wah, ini Golf Nego ini ada 5 ini ya. Lah apa Pak Firman? Jadi ini itu ya investor kakap ya Bapak, ada 5 investor tapi sekali beli ya senilai segini. Ya. Ya. Berapa miliar nih? Ya, sekitar 200 bagi 5 aja. Ya, sekitar 40 miliar. Ya. Nah, ini praktek yang dilakukan oleh
beberapa investor kakap ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Ketika investor retail itu atau investor pemula ya heboh di luar sana bahwa ini itu perusahaan busuk dan lain sebagainya, bahkan ada salah satu YouTuber besar ya pengikutnya banyak bahwa membicarakan mengenai hal ini itu, wah ini ngapain ya, ngapain beli saham Goto ini pasti ke Gojab lah, ke Gojab. Tapi kan saya di situ ini ada sesuatu hal yang ganjal. Nah, atas dasar apa Pak Herman? Ya ketika saham Goto ini turun di harga 50, ada transaksi senyap. Ya. Masa ada transaksi 10 miliar setiap harinya? Siapa sih pelakunya? Nah, ini Bapak Ibu semuanya. Yang beli adalah MG. Dia pakai broker MG yang dipakai. Ya, kayak gitu. Nah, setelah mengenai dari saham Goto ini sudah diakumulasi, setelah mereka ketakutan, mereka itu was-was, padahal sudah masuk jumlah lotnya itu banyak. Kira-kira orang-orang itu pada takut ya. Itu di harga berapa sih Pak Firman? Ya. Jadi orang-orang yang beli di saham Goto ini di harga 88 sampai di harga 92 itu mereka itu ketakutan. Ya, akhirnya apa? Ini dimanfaatkan oleh market maker. Oleh MG, yang dipakai MG itu mereka justru masuk. Ya. Di harga berapa mereka itu membabat ya, membabi buta borong dari saham Goto ini? Di harga 50 sampai ke 54. Ya. Jadi fokus mereka itu borong dulu, banyak. Ya, setelah itu bagaimana caranya mereka itu keluar? Nah, ini kan yang menjadi pertanyaan ya bagi para investor pemula, kan nggak ngerti prakteknya, buang barang segitu. Ya, di kelas kami saya ajarkan mengenai hal itu semuanya, ya, praktek-prakteknya. Bahkan harapannya nantinya akan bermunculan ya bandar-bandar di tiap daerah, ya. Jadi ya market makernya itu bukan orang Jakarta saja, bukan orang Jawa Timur saja, bukan orang Jawa Tengah saja, ya, atau bukan dari orang Medan saja. Nanti tiap provinsi itu harapannya ya outputnya itu keluar market terbaru, ya. Setelah masuk di kelas kami, gitu, ya. Jadi mereka itu beli saham itu bukan dapat dari media massa, enggak, tapi pakai data, jebret. Karena data itu nggak pernah bohong, ya, gitu. Makanya paradigma atau asumsi orang lain itu menganggap bahwa saham Goto ini itu nggak bakalan kemana-kemana. Karena apa? Ini dasarnya, ya, yang dikatakan oleh beberapa investor pemula itu kayak gini Bapak Ibu. Nah, ini tak perlihatkan ya. Ini. Nah, strateginya nanti di akhir sesi Bapak Ibu, ya. Ini saya akan menjawab dari beberapa pertanyaan dari para investor pemula itu biar nggak ngawur ya. Nah, di sini. Ya. Yang menjadi kekhawatiran bagi para investor pemula terhadap mengenai dari saham Goto ini tuh mereka melihat dari sini. Ini, wah nggak usah beli dari saham Goto ini Pak Firman, ini orang ini pasti akan pom dan lain sebagainya. Wah, rame sekali ya kayak gitu ya. Bahkan saya itu dihujat mati-matian. Wah, tapi tenang saja Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu itu punya data, punya alat deteksi, punya ini ya apa namanya knowledge, nggak perlu khawatir. Apa yang mereka katakan itu nggak usah dipercaya. Mereka itu dasarnya dari mana? Dari media massa yang nggak jelas, ya. Apalagi dari YouTuber, nggak tahu YouTuber itu backgroundnya apa, kan nggak ngerti, ya. Nah ini yang terjadi ya di pasar modal kita, ya. Mereka bukan dari praktisi keuangan, bukan dari akademisi ekonomi, ya.
Mereka berani berstatement seperti itu. Nah, ini kan bisa merusak. Bener nggak? Ya. Nah, yang menjadi paradigma ya mengenai orang-orang tersebut itu melihat kayak gini, wah gimana? Ini publiknya itu menguasai 79% kok. Ya, ini menguasai 79%. Nah, saya bongkar mengenai hal ini tuh mereka makin marah-marah. Wah, apa ini pom-pom ini dan lain sebagainya. Ya, pada waktu itu ya Bapak Ibu ya. Dan kalau kalian itu apa namanya? Menonton channel ini terus itu mungkin kangen ya Bapak Ibu semuanya yang menghujat itu kangen ya mungkin ya. Itu ya. Kenapa kok sekarang itu nggak ada ya kayak gitu. Nah ini ya ini. Jadi orang-orang itu melihat wah jangan beli saham inilah ya. Ini publiknya itu beli 80%. Loh kata siapa? Ya. Jadi mereka itu nggak ngerti ya bahwa di saham GoTo ini tuh ada Telkom, ada Astra, ada Google juga masuk. Ya, loh mereka kemana Pak Firman? Nah di sini loh, ini kan nggak ada nih ya. Adanya Agus Dermawan, Pablohan, Goribadi Thohir. Ini berapa persen? Berarti mereka itu masuknya kemana? Ke sini. Kalau teori dulu ya, kalau teorinya anak-anak S1 itu ya, ya memang satu sisi kalau anak-anak S1 itu mereka harus berdasarkan dari sebuah teori. Ya. Tapi kalau saya pribadi ya, teori itu sudah kuno. Ya. Itu nggak update ya Bapak Ibu ya. Memang saya setuju mengenai teori tersebut apabila ya saham yang dikuasai oleh investor retail nilainya itu lebih dari 70%, itu sahamnya memang nggak bisa gerak kemana-kemana. Saya setuju mengenai hal itu. Tapi, nah ini yang menjadi tapi kan. Itu kalau investor retail. Nah kalau yang masuk ini investor kakap, ya, yang pakai ya, ada ya beberapa oknum juga yang pakai akun investor retail, tapi jumlah belinya itu banyak. Oh ini praktek ini apakah ada Pak Firman? Ada. Kami juga diskusi selama 2 hari ini. Ya, kayak gitu Bapak Ibu. Ada. Nah, sekarang juga canggih lagi. Ya, bahkan ada ya periset nih ya, pakai AI. Nah, di sini. Ya, ini tak perlihatkan ya, biar enggak ini. Ya, ternyata dari 79 ini ya, ternyata investor retailnya itu cuma 10%. Ya. Nah, di sini hidden big player-nya itu sekitar ya segini ya Bapak Ibu ya, dan big player-nya yang borong lebih dari 5% itu ya segini. Ya. Ah. Ya, di sini big player-nya ya Bapak Ibu ya. Nah, clear ya. Wah, Pak Firman kok cerdas sekali ya bisa deteksi seperti itu ya. Karena di sini Bapak Ibu ya dari pengalaman ya. Karena kalau analisa saya itu bukan dari katanya ya, tapi ya harus di cross check secara benar dulu. Ya. Kayak gitu Bapak Ibu. Lah terus bagaimana Pak Firman? Saya sudah buang barang nih. Apakah saya ini akan masuk GoTo lagi? Ada yang tanya ke itu. Ya. Ya. Ada yang juga, nah ini bagaimana Pak Firman? Apakah saya ini harus cut loss? Benar nggak Bapak Ibu? Wah, banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan hal tersebut. Nah inilah ya kenapa kok saya ini dituntut ya oleh beberapa subscriber kami ya, bukan beberapa lagi ya. Sekarang subscriber kami ini makin bertambah mencapai 15.000 ini, mau mencapai 15.000. Saya katakan nggak usah subscribe channel ini, nggak usah, tonton aja ya. Makin 15.000. Ya. Nah, jadi kayak gini Bapak Ibu. Nah,
disitulah kami bikinkan wadah Bapak Ibu semuanya ya. Jadi wadahnya itu apa? Jadi mereka yang berangkat dari analis teknikal, yang berangkat dari bandarmologi, yang berangkat dari investor tadi ya, yang sukanya investasi, itu mereka itu harus punya dasarnya dulu ya, atau pondasi. Jadi kalau misalkan mereka tujuannya investasi itu mereka nggak ragu. Kalau mereka tujuannya itu day trading itu, ketika batasi risiko itu mereka nggak takut. Ya, apakah memang di situ kita sebagai investor harus seperti Pak Firman? Iya, ya. Jadi kalian harus punya passion masing-masing, karena tiap beberapa investor itu beda-beda. Antara saya dengan juga kalian itu beda-beda. Antara murid saya antara A dan B itu juga beda-beda karakternya. Tapi di situ saya kasih tahu, ya, saya dampingi mereka. Ya, kayak gitu Bapak Ibu. Ya, ini mengenai dari saham GoTo ini. Ya, clear ya. Bandarnya sudah saya ungkap. Ya, terus apalagi paradigma orang-orang yang beli dari saham GoTo ini, dan kenapa kok GoTo ini tuh masuk di perusahaan yang terbaik di dunia itu, kenapa? Ya karena atas dasar ini. Ya. Dan ini ada penghuni baru juga yang tadi saya katakan ya, RF ini masuk. Nah, pertanyaan apakah RF ini tuh digunakan oleh oknum ya, pakai pakai broker itu untuk menaikkan harga saham, nantinya yang pakai MG ini tuh dia keluar. Pertanyaan kan seperti itu. Nah, jawabannya adalah iya. Ada sebagian yang mempraktekkan hal tersebut. Ya, Bapak Ibu ya. Oh, bandar kok lebih cerdas ya? Ya iyalah, bandar itu nggak bakalan rugi. Mereka itu beli saham itu pakai data. Ya, bukan atas katanya A1 ini Pak Firman. Oh, enggak. Semua sudah diukur. Baik dari segi keuntungannya dan juga resikonya, mereka itu sudah diukur. Problemnya masyarakat kita itu beli atas dasar apa ya? Ketika ada media massa dan lain sebagainya, muncul jebret, wah ini menarik ini saham GoTo ini baik, baru beli jebret telat, pestanya sudah usai. Nah, kemarin yang saya katakan ketika saham GoTo ini itu dinaikkan sampai ke 68, tak suruh untuk TP, hati-hati suruh TP. Ya. Nah, ini akan dikeprek, jebret, ya dikeprek kan? Ya, setelah itu nanti bagaimana? Dinaikkan lagi, turun, naikkan lagi. Nah, jadi untuk market maker untuk menaikkan harga saham dan juga menurunkan harga saham itu prakteknya seperti ini Bapak Ibu. Ya. Nah, di sini untuk bid overnya. Ya, jadi untuk channel ini tuh memang kita pembahasannya secara step by step ya, dan juga harus secara sistematis. Ya, biar mudeng Bapak Ibu. Biar orang investor pemula yang ada di Indonesia itu biar ngerti strategi dalam investasi itu jangan berspekulasi ya, atau FOMO itu. Output kita ke situ. Ya. Dan di sini untuk praktek-prakteknya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya di saham GoTo ini tuh ketika mereka itu beli di harga 51 sampai ke 54, mereka sudah dapatkan nih ya, sudah dapatkan barang dari cut lossan kalian. Ya. Kalian kan cut loss ketika ada media massa atau menceritakan wah ini saham busuk dan lain sebagainya, kalian pasti akan panik selling kan, jadi mereka itu terima barang kalian. Nah, setelah mereka itu dapatkan barang dari kalian, nah tinggal diganjel. Ya, ganjelannya bagaimana Pak Firman? Jadi mereka itu yang ganjel ya di harga 61, 62, terus di 64, terus di sini ya kelihatan ya 65, 66 dan juga 67. Ini ya faktanya juga menarik sekali. Ya. Tapi kok investor kita itu yang enggak ngeh. Dan yang ngeh itu atau yang ngerti itu ya mereka yang nonton, yang nggak di skip video kami ya, kayak gitu. Karena kalau video kami itu di skip, wah berbahaya. Ya,
sangatlah berbahaya Bapak Ibu semuanya ya. Ini ya kayak gini. Nah, praktek kayak kemarin sore, kenapa kok mereka itu borong kayak gitu? Jadi panik selling nih, set ya. Di sini retailnya sudah mengecil nih ya, sudah dicabut aja bitnya, offernya dicabut, sap, dikerek naik ke atas, sep, udah. Habis itu nanti ganjel lagi di sini. Nah, bandar di saham GoTo ini tuh mereka modalnya berapa sih Pak Firman? Kalau misalkan dagang itu, mereka kalau dagang sekelas di saham GoTo ini tuh nilainya sekitar 5 sampai 10 T. Atas dasar apa? Karena nilai transaksinya besar, ya. Makanya di saham GoTo ini saham yang liquid. Ya, walaupun di harganya itu 50 perak ya, gocapan seperti itu, tapi ini menarik ya kayak gitu. Akhirnya saham GoTo itu real masuk di indeks LQ45 ya kayak gitu. Deng ya. Oke, bandarnya sudah saya ungkap ya, terus sudah saya deteksi juga. Nah, kira-kira strateginya bagaimana ini Pak Firman ke depan di saham GoTo ini? Nah, simak ya video kali ini baik-baik ya, jangan di-skip Bapak Ibu. Nah, kita lihat mengenai dari strateginya di saham GoTo ini ya, bahwa kemarin itu ini turun. Nah, ini saham GoTo ini turun itu kenapa? Karena satu sisi mengenai dari asingnya itu dia keluar. Ya, kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi keluar. Nah, apakah betul asingnya itu keluar Pak Firman? Ya, keluar. Jadi mereka ya TP dulu. Ya, selama 5 hari ya, seminggu belakangan ini di saham GoTo asingnya itu keluar. Pertanyaannya, apakah asing ini itu keluarnya maksimal Pak Firman? Enggak, hanya beberapa aja. Ya, jadi kemarin itu cuman keluarnya sekitar 139 miliar aja. Ini kecil atau besar? Kecil. Dasarnya apa? Nah, di sini. Jadi asingnya itu sudah memborong di harga 50 ya, sampai di harga berapa nih? 53, senilai segini. Ya. Itu di bulan Juni sampai September ya. Nah, kalau kita lihat di bulan ini April lah. Nah, jadi asingnya itu terus memborong ya. Di sini cukup banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Ini. Jadi asingnya terus memborong. Ya, makanya mereka ya keluar sedikit lah. Ya. Dan ini jangan terkecoh mengenai hal ini ya Bapak Ibu ya. Jadi asing ini tuh bukan atas dasar bahwa kalau misalkan asing ini tuh masuk banyak, ini sahamnya itu bakalan terbang. Enggak ya, enggak. Jadi setiap emiten itu beda karakter ya. Beda emiten beda karakter. Siapa sopirnya dan siapa pengendali itu beda. Yang nggak bisa dipukul rata. Ya, kayak gitu Bapak Ibu. Nah, ini ya yang yang membuat saham GoTo ini tuh dinaikkan, jadi mereka keluar. Ya, prakteknya seperti itu. Ya, sah nggak Pak Firman menengah itu? Sah. Ya, yang penting ketika kalian kalau misalkan jadi bandar ya, kalian itu pakai aturan. Ya, jadi ya nggak arah berjilid-jilid atau penurunan harus ada signifikan. Jadi kalian harus mematuhi aturan tersebut. Boleh kalian itu mempermainkan harga saham GoTo ini, boleh menaikkan dari saham GoTo ini atau menurunkan, boleh. Sah-sah saja atas dasar kalian itu ya punya aturan, punya etika. Ya. Nah, ini kenapa kok saham GoTo ini tuh beda sama saham-saham yang lain. Saham GoTo ini tuh nggak pernah disuspend, atau dalam hal ini bahwa GoTo ini tuh adalah anak emas. Enggak. Jadi bandarnya atau market makernya itu mereka profesional. Jadi ketika menaikkan harga saham dan juga menurunkan harga saham itu mereka ya harus sesuai prosedurnya. Jangan asal-asalan. Ya, kalau asal-asalan bagaimana Pak Firman? Dia masukkan kandang. Apa itu kandang? Jadi ya disuspend. Suspend 3 kali FCA bar. Ya. Kayak gitu Bapak Ibu. Nah, kita bisa dilihat dulu secara teknikalnya ya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ini yang japri saya itu banyak sekali ya. Kalau kami nanti dari saham GoTo. Oke. Ya. Nah, secara teknikal ya Bapak Ibu ya, GoTo ini tuh berada di MA20 dan juga MA100 serta di MA5.
Jadi untuk seri saham GoTo ini tuh menarik untuk yang sukanya trading, swing sama invest. Jadi masuk semua mengenai dari saham GoTo ini. Atas dasar apa Pak Firman? Jadi GoTo ini tuh arahnya ke bullish. Bullish diukur dari apa? Dari MA 100 dan juga MA 20. Mereka masih harganya itu di atas itu. Ya, makanya itu naik. Loh, kenapa kok bisa naik? Karena dari saham GoTo ini sudah melewati beberapa fase. Fase apa Pak Firman? GoTo ini sudah bearish. Ya. Setelah bearish dia konsolidasi. Nah, ini untuk fase yang ketiga adalah uptrend. Itu. Nah, di saham itu siklusnya ada 3, bearish, bullish, ya, dan juga sideways. Ya, bullish itu ya uptrend itu atau naik harga sahamnya. Nah, GoTo ini tuh arahnya kemana? Dia masih kuat naik, ya, karena lapaknya gantian. Lapak gantian itu bagaimana Pak Firman? Jadi untuk di akhir tahun itu waktunya sektor teknologi itu manggung. Ya, ini jatah mereka. Lu kok jatah-jatahan kayak gitu ya? Iya. Ya, jadi biar beraturan. Jadi bandar itu di balik layar itu mereka gantian Bapak Ibu. Ya. Oh, ini bulan ini kita akan nerbangkan apa nih? Jebret. Ini bulan ini nerbangkan apa nih? Apa batu bara atau apa? Jebret. Oh, ini apa nih yang akan kita terbangkan? Jebret kayak gitu. Jadi semua siklus kayak gini. Penting nggak Pak Firman mengenai bandar tersebut atau market maker itu? Ya wajib ada. Kalau nggak ada bandar, ya, kalau nggak ada bandarnya, ya isinya para retail. Apa ya, akhirnya ya mereka maki-maki dan sahamnya turun. Ya, kayak gitu Bapak Ibu ya. Nih. Nah, bagaimana untuk strategi di saham GoTo ini? Berhubung subscriber kami itu mereka sukanya ke swing sama ke invest, kita ke arahnya ke situ dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk kalian yang tujuannya adalah swing sama invest ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kalian bisa tunggu dulu saham GoTo ini rontok di harga 63 dan juga di harga 61 serta di harga 59 dan juga di harga 58, dan support kuat di saham GoTo ini itu ada di harga 56 ya. Ini yang untuk investasi ya Bapak Ibu ya. Dan yang untuk swing bagaimana Pak Usman? Tunggu dia di sini di 60 ya. Atau enggak kalian tunggulah dia koreksi begitu dalam lagi. Nah ini ada yang menjadi pertanyaan ya. Apa Pak Firman kelebihan kita nyicil dan juga kelebihan kita tunggu ya. Dan ini saya akan kasih tahu untuk kalian. Nah dari mana dulu nih? Dari kelebihannya. Jadi kalau misalkan kelebihannya kalian itu nyicil, kalian itu akan dapatkan di support terkuatnya di mana ya, itu kelebihannya. Nah kelebihannya nunggu, kalian akan dapatkan yang namanya best price atau harga yang terbaik. Sekarang kekurangannya apa Pak Firman? Nah kalau kekurangannya mengenai dari kalian itu akumulasi secara konsisten ya, itu kalian akan kehabisan amunisi kalau kalian itu nggak bisa money manajemennya. Nah kekurangannya kalau kalian nunggu itu kalian belum tentu dapatkan barang ya. Jadi sahamnya sudah melenting ke atas ya kayak gitu. Enak yang mana Pak Firman? Silakan kalian bisa dipilih karena saya praktekkan itu semuanya. Tapi satu sisi saya sudah diverifikasi dulu dan akun-akun yang saya pakai itu ya saya konsisten ya apa yang sudah saya rencanakan ya kayak gitu. Begitu juga para alumni kami ya yang masuk di kelas kami. Jadi mereka sudah punya knowledge dan ketika mereka itu beli itu bukan atas dasar dari katanya enggak. Jadi mereka sudah pakai data dan saya dampingi mereka semuanya. Ya kayak gitu. Nah, sekarang untuk targetnya Pak Firman. Nah, kalau kalian itu enggak sabar ya,
Gimana Pak Firman, jual apa enggak nih? Ya silahkan, kalau kalian enggak sabar atau takut turun lagi ya TP dulu di harga 65. Nah kalau kalian sabar dikit dia di harga 68 kalian bisa TP. Terus di 72 kalian bisa TP, dan juga di 74 kalian bisa TP juga. Nah kalau kalian itu pingin di hold ya Bapak Ibu ya, sampai akhir tahun ya, mungkin saham GoTo ini akan dibawa ke harga 100 dan juga di harga 119 ya. Atas dasar apa? Ya apabila mereka itu sudah nggak mau jualan lagi ya akhirnya itu dinaikkan sampai ke atas ya, kayak gitu. Nah, ini mengenai dari saham GoTo. Nah, kalau kalian itu tujuannya investasi jangka panjang, ya kalian nanti bisa jualan di harga 147 dan juga di 254 serta di harga 414 dan juga di harga 442. Ada yang nyeleneh lagi, Pak Firman saham GoTo ini bisa ke 1000 enggak atau sampai ke 20.000? Bisa. Ya, atas dasar apa? Mereka harus kumpulin barang dulu. Nah, kita bisa cek dulu ya Bapak Ibu semuanya ya. Nah kira-kira mereka sudah kumpulkan berapa persen. Nah kalau kita cek ya di harga 50 sampai ke harga 112 ini baru 44% dan juga 30% ya. Apabila nanti bandarnya itu mengakumulasi cukup banyak di sini, terbangkan mau berapapun itu bisa, sangat bisa. Ya, karena apa? Karena untuk retail yang di harga 187 sampai di harga 389 ini sudah mengecil ya Bapak Ibu ya, dan nilai persentase jumlah harga sahamnya itu enggak ada 1% ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Jadi apakah saham GoTo ini tuh bisa dinaikkan sampai ke situ? Bisa, tapi ya pakai waktu ya Bapak Ibu ya. Cuman kalian kuat nggak mengenai hal tersebut, imannya kuat nggak kayak Pak Lok Keng Hong, kan pertanyaan seperti itu. Kembalikan kepada kalian masing-masing ya, strategi kalian masing-masing ya, seperti itu. Nah kita ke yang day trading ya Pak Firman, day trading dong, kita anak muda yang sukanya the fight. Ya tenang, kita akan ungkap untuk kalian semuanya. Bagi kalian yang sukanya untuk day trading atau dagang cepat, kalian bisa masuk ya di harga 60 dan juga di harga 59 dan juga di harga 62. Untuk targetnya di harga 64 dan juga di harga 65. Jadi untuk day trading itu 1-3% bungkus, dan untuk stop lossnya 1-3% bungkus ya, kayak gitu. Dan untuk day trading itu kalian harus bermain yang namanya itu cut loss ya, kayak gitu. Jadi batasi risiko. Nah ini silahkan sesuaikan kepada trading plan kalian masing-masing ya. Yang untuk yang day trading yang sukanya batasi risiko boleh, yang nggak mau cut loss dan lain sebagainya ya kalian lebih baik ke investasi aja ya, atau ke swing ya, kayak gitu ya. Itu. Nah baik, mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan untuk sesi malam ini yang pertama ya. Nanti di sesi berikutnya kita juga akan bahas ya, ada saham BBRI, setelah itu nanti sahamnya Pak PP ya, kita akan ungkap untuk kalian, jadi tunggu saja. Nah untuk kalian yang kepengen masuk di kelas kami di sini Bapak Ibu ya, caranya untuk gabung ya, silahkan kalian bisa klik link di bawah ini ya, bit.ly kelas Pak Firman, itu klik saja atau hubungi nomor WA yang ada di sini ya, kayak gitu ya, atau enggak caranya seperti ini Bapak Ibu. Nah mohon maaf ya untuk rekan-rekan yang kepengen masuk di kelas kami sejak 2 tahun yang lalu, mohon maaf kami baru bikin grup selama 1 tahun yang lalu ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di grup kami itu. Setelah kami bikin grup ya, dan ini hasil kerja tim kami, bahwa di bulan Agustus kemarin kita rekomendasi total ada 48 stok yang terdiri dari profitnya ada 38, holdnya 2, stop lossnya 8, jadi win rate-nya sekitar 79%. Jadi antara profit dan juga lossnya masih banyak profitnya. Lalu bagaimana untuk cara gabungnya Pak Firman? Jadi trading saham ini ya Bapak Ibu, diklik saja, nanti kalian akan masuk di menu seperti ini. Setelah itu nanti kalian ada tombol gabung nih ya, saya perbesarkan, pencet saja tombol gabung. Klik.
Setelah itu nanti kalian pilih yang rekomendasi pasti cuan dan atau enggak yang rekomendasi cuan besok. Pilih di antara ini. Kenapa? Karena kalian akan dapatkan rekomendasi saham yang pasti cuan untuk besok sekitar 1 sampai 8 emiten setiap harinya, dan untuk target profit kami adalah 1 sampai 3% dan ada bonus stop loss-nya 1 sampai 3%. Dan kami akan posting pukul jam 15.50 sampai jam 15.58 ya. Pokoknya kalian fokus beli sore jual pagi ya, seperti itu. Pak Firman, target kopi level 3 level 1 itu apa? Itu adalah untuk channel kelas hiburan saja ya. Jadi kalian paling dapatkan ya informasi ya SG dan lain sebagainya kayak gitu aja sih ya, untuk support di channel ini aja. Jadi seperti itu. Sarankan pilih di antara itu. Dan untuk kalian yang mungkin gaptek, Pak Firman, saya gaptek nggak bisa apa-apa, hubungi nomor yang ada di bawah ini ya. Di situ itu nomor WA pribadi saya nggak pakai admin. Ya kayak gitu. Jadi langsung saya pribadi. Kenapa? Karena untuk admin khususnya di bidang keuangan itu terbatas ya, Bapak Ibu ya. Terbatas dan itu beresiko sekali ya, kayak gitu. Jadi ya langsung saya itu. Nah, untuk tim kami paling ya tim editing dan lain sebagainya. Jadi ya seperti itu ya Bapak Ibu. Silakan kalian itu bisa masuk ya, atau hubungi nomor yang ada di bawah ini. Nah, atau kalian klik ya yang masuk di kelas ini. Klik saja, klik di situ, nanti kalian akan masuk di kelas seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan bisa dimanfaatkan. Kita ada promo kelas Akademi Trading Saham bulan Oktober angkatan yang ke-12, cuman 420.000 saja, dan kita buka hanya 10 orang saja dan sudah masuk sekitar ada 6 ya untuk saat ini. Silahkan Bapak Ibu bisa masuk segera sebelum promonya habis ya. Silahkan bisa masuk. Nah, kelas Oktober itu apa sih Pak Firman yang kita agendakan ya pada bulan Oktober itu setiap hari Jumat dan hari Rabu pukul jam 19.30 waktu Indonesia Barat via Zoom ya, kayak gitu. Nah Pak Firman, saya kerja, tenang saja Bapak Ibu, kalian bisa tonton videonya ya di YouTube pribadi ya. Jadi nggak ada alasan untuk kalian nggak bisa belajar, bisa kok. Nah nanti kalau misalkan Anda tanya apakah bisa japri kepada Pak Firman, bisa ya, karena tujuan kami itu adalah membina Bapak Ibu khususnya di investor pemula ya, kayak gitu. Tapi mohon maaf di situ nggak ada rekomendasinya ya, cuman kami kasih tahu untuk cari saham-saham yang bakalan terbang untuk besok ya, di situ ya Bapak Ibu ya. Nah, terus kita juga ada kelas rekomendasi ya, ada level 1, 2, 3 ini adalah kelas rekomendasi ya Bapak Ibu ya. Nah, itu sebulan. Apa bedanya Pak Firman antara level 1, 2 dan juga 3? Jadi semakin tinggi valuasinya, maka keuntungan kalian itu akan tinggi ya, kayak gitu. Jadi rekomendasinya paling banyak. Adapun yang level 4 itu per tahun. Kalau level 1 sampai 3 ini adalah per bulan. Kalau yang level 4 itu yang per tahun ya. Jadi silakan bisa dipilih sesuai keinginan kalian. Nah, terus apa bedanya antara kelas akademi dan juga level ini Pak Firman? Kalau di kelas ini itu cuma rekomendasi, tapi kalau di sini kalian dapatkan materi, nanti kalian akan diajari bagaimana saham-saham yang bakal terbang itu seperti apa. Ya, seperti itu. Nah di kelas ini tuh nggak ada materinya ya, kayak gitu. Nah untuk kalian yang mungkin ya telat nggak bisa masuk di kelas akademik, kita juga ada yang VVIP ya, atau kalian pengennya privat langsung dengan saya. Nah kita juga ada ya, di sini ada kelas awal investor pemula karena akan dapatkan materi online dan juga rekomendasi selama 3 bulan ya Bapak Ibu ya. Ini ya materi secara online. Nah, kalau yang kelas medium ini kalian akan mendapatkan materi online ya, live privat dengan saya langsung, rekomendasi 1 tahun dan juga live trading bareng selama 3 bulan. Ya, pilih ini, dan juga kelas pro investor pemula yang VVIP kalian akan mendapatkan materi online dan juga live trabar unlimited. Unlimited itu apa? Jadi sampai benar-benar kalian itu bisa cuan secara konsisten. Kalau belum bisa cuan secara konsisten belum saya lepaskan ya, jadi seperti itu.
Nah, kita juga ada yang kelas offline ke tempat kalian. Jadi VVIP materi offline live trading bareng setiap pagi dan ini unlimited ya, sampai benar-benar kalian itu bisa cuan secara konsisten. Nah, di sini itu kita juga ada kelas privat khusus ya untuk kalian ya, senilai 99 juta ini kalian kan dapat materi offline dan juga live trading bareng setiap hari unlimited dan juga cara situ kembangin aset. Ini sampai benar-benar Bapak Ibu cuan secara konsisten. Ya kayak gitu. Nah, di sini Bapak Ibu ada beberapa pilihan kelas ya, mungkin di sini ada beberapa ini ya level yang kami khususkan, yang mungkin yang asetnya besar nggak mau, mungkin malu untuk yang asetnya kecil, jadi kita juga dipilah-pilah ya seperti itu. Jadi harapannya apa, yang asetnya besar ya di situ nggak malu, sama yang asetnya kecil jadi ada kelasnya sendiri-sendiri dan kami sediakan untuk Bapak Ibu semuanya. Karena kelas ini itu atas dasar dari permintaan Bapak Ibu semuanya ya kayak gitu. Jadi silahkan kalian bisa masuk, dan kelas ini tuh khusus bagi para pemula. Daripada kalian itu rugi 10 juta, ratusan juta, bahkan miliaran, dan kalian di pasar saham ini selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun nggak pernah untung, ya silahkan bisa masuk di kelas kami. Karena kelas kami itu bagi orang yang butuh saja. Kalau nggak butuh nggak apa-apa ya. Karena satu sisi kita nggak butuh saja yang masuk lebih dari 100 orang ya kayak gitu. Nah, harapannya apa? Nanti termanage ya. Jadi mengecil orang-orang yang FOMO tersebut dan akhirnya itu bisa cuan secara konsisten. Oke, cukup sekian dari saya, 1 jam ya Bapak Ibu ya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan kita akan bahas mengenai dari saham Babari. Bye bye.